Jadi apa kepanjangannya program tekad Bapak Ibu? Transformasi program PKR, transformasi ekonomi kampung tadi. Nah, ini ya, jadi program tekad seperti tadi sudah disampaikan, yaitu transformasi ekonomi kampung terpadu. Ini merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia sama lembaga internasional, yaitu IFAD, International Fund for Agriculture Development. Jadi memang lembaga internasional yang khusus bergerak di bidang pertanian yang menyasar negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, tujuannya apa sih? Tadi sudah disampaikan bahwa dari Pak Sekam, kemudian dari Kakak Dewi, memang fokusnya tekad karena memang namanya transformasi ekonomi kampung terpadu. Kita ingin memberdayakan masyarakat desa untuk ini seperti mampu berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di wilayah timur Indonesia. Ini bahasanya memang bahasa langit ya Bapak Ibu ya, tapi intinya adalah kita ingin menggerakkan masyarakat desa supaya bersama-sama kita mengembangkan suatu apa istilahnya usaha ekonomi yang nanti berdampak kepada masyarakat desa dan menginspirasi teman-temannya. Jadi yang selama ini sudah melakukan usaha, kelompok-kelompok usaha, ketika misalkan nanti berhasil bisa ditiru oleh Bapak Ibu masyarakat lainnya. Dengan memanfaatkan apa? Tekad ini kita tidak hanya berjalan sendiri. Jadi tekad ini kita mengoptimalkan penggunaan dana desa yang ada di kampung-kampung supaya ikut berkontribusi bersama-sama dengan bantuan yang disalurkan oleh tekad supaya usaha ekonominya itu lebih berkembang. Kemudian lokasi tekad tadi sudah seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Distrik bahwa memang tidak semua kampung diberikan program tekad. Tekad sendiri kita ada di 9 provinsi karena Papua sekarang sudah mekar menjadi beberapa provinsi ya. Kita ada di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta provinsi-provinsi pecahan lain yang ada di Papua dahulu. Kemudian ada di 25 kabupaten dan juga 1.110 desa yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, kemudian dari mungkin boleh dibuka di bagian perangkat program TKT ya. Ini sama halnya dengan yang disampaikan di sini bahwa dan juga disampaikan mungkin boleh dibuka. Sebelumnya siapa yang sudah pernah memperhatikan ini? Kalau main ke kantor desa sudah pernah lihat belum? Atau ada yang sadar tidak ada ini, exterior ini? Sering lihat tapi tidak baca. Yang lain ada yang sudah pernah lihat sebelumnya? Nah, sama ini intinya ini adalah bahan kampanye terkait tekad yang disampaikan pada tahun 2021. Kemudian program yang berkembang. Nah, ini nanti akan ditinggal di desa ini Pak. Jadi intinya bahwa program tekad itu kita intervensinya kita kelompokkan jadi 3 komponen. Yang pertama yang dilaksanakan di level kampung adalah pemberdayaan ekonomi desa. Jadi semua aktivitas yang dilakukan program tekad di level desa atau kampung itu masuk di komponen 1, pemberdayaan ekonomi desa. Tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di level kampung atau desa di komponen 1. Tujuan dari kegiatan itu supaya masyarakat desa dapat merencanakan dan menjalankan usaha yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya desa. Jadi kalau di komponen di level desa itu siapa yang kami sasar? Yang pertama adalah aparat kampungnya sendiri Pak.
Kenapa? Karena tekad selain berfokus di proses ekonomi secara akhir, kita ingin istilahnya mengajak Bapak Ibu aparat kampung untuk melaksanakan proses perencanaan desa yang berbasis bukti. Mungkin di sini ada yang pernah ikut pelatihan di Solo tahun 2022. Bapak kepala kampungnya atau Pak Sekretaris? Kepala kampung. Bungkamnya? Kepala kampung PJS cuma sudah diganti. Kemudian dari Bungkamnya sudah ada yang hadir belum? Di sini. Belum. Jadi pada waktu yang mana Bungkam? Oh, waktu di Sorong belum. Oh, baru. Jadi salah satu yang salah satu kegiatan mereka pada tahun 2022 itu ada pelatihan bagi kepala desa, kader desa, dan juga kepala lembaga ekonomi desa atau Bungkam ya. Waktu itu dilaksanakan di 2022. Pelaksananya pada saat itu tekad masih dikelola oleh provinsi. Jadi penyelenggaranya waktu itu bersama-sama antara provinsi dengan pusat. Nah, di situ kami juga mengajarkan materi terkait perencanaan partisipatif pembangunan ekonomi kampung. Kenapa? Karena fokusnya memang ya salah satunya yaitu perbaikan kualitas perencanaan desa supaya berbasis data atau berbasis bukti. Kemudian yang kedua yang disasar adalah peningkatan kapasitas bagi masyarakat desa dan juga pemberdayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Untuk bantuannya salah satu yang sudah dilakukan adalah terkait bantuan dan seperti itu.